Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Kalifaur. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi sosiometri. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiometri dan akan menerangkan mengenai tabel tabulasi dan juga sosiogram. Nah, jangan kemana-mana ya. Tetap tonton channel saya. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya sudah membuka laptop saya. Sebelum itu saya ingin melakukan refresh terlebih dahulu agar pada saat penjelasannya nanti tidak ada kendala yang kita tidak inginkan. Oke, ini dia mengenai materi sosiometri. Saya akan menjelaskan pengertian sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk meneliti struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Yang B, tujuan sosiometri. Yang pertama, menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Yang kedua, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid dengan penerimaan sosialnya. Yang ketiga, membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu tertentu. Yang keempat, merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Kemudian manfaat sosiometri. Yang pertama, memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik-praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Kelima, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas yang bersangkutan. Kemudian, macam-macam sosiometri. Nah, sosiometri ini macam-macamnya ada 3 ya. Yang pertama itu sosiometri tipe nominatif. Nah, sosiometri tipe nominatif ini setiap individu dalam kelompok ditanyai siapa-siapa kawan yang disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu atau siapa kawannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan dari pilihan pertama dalam kurung paling disenangi sampai pilihan kedua dan seterusnya. Kemudian ini dia contoh-contohnya. Ini contoh-contoh pernyataan untuk sosiometri tipe nominatif, antara lain sebagai berikut. A. Dengan siapakah Anda ingin duduk dalam satu bangku? Nah, yang A ini dia pernyataan yang mana nanti kita saat melakukan sebuah kegiatan pelaksanaan sosiometri di kelas atau di suatu kelompok nanti yang akan kita lakukan. Di situ kita memberikan sebuah pernyataan ya mengenai ini tadi yang sudah kita buat. Pernyataannya tadi itu kita berikan kepada sebuah kelompok atau kelas yang akan kita lakukan penelitian mengenai sosiometri tipe nominatif tadi, mengenai kawan yang disenangi atau kawan yang tidak disenangi. Nah, ini dia contohnya yang A.
Yang B, dengan siapa Anda senang bermain. Nah, nanti pasti kan si anak itu nanti dia menjawab, oh dia senang bermain sama si Fulan. Mungkin si Fulan ini dia senang bermain sama si Langit misalnya. Nah, itulah dia tadi kan. Setiap orang itu berbeda-beda siapa yang disenangi kawan-kawannya tadi. Misalnya seperti tadi si Fulan tadi senang dia bermain sama si Langit. Si Langit tadi dia bisa saja senang bermain sama si Fulan atau sama si Andrean gitu misalnya namanya ya. Kemudian C, siapakah kawan yang terbaiknya. Nah, itulah seperti itu tadi juga. Siapa kawan terbaiknya, misalnya si Ivan, kawan terbaiknya si Sidik. Nah, kemudian D, dengan siapakah Anda senang bekerja sama. E, apabila Anda mendapatkan kesulitan, kepada siapakah Anda biasanya meminta pertolongan. F, apabila kelas Anda akan melakukan kerja kelompok, dengan siapakah Anda senang bekerja kelompok. Nah, ini pernyataan-pernyataan tadi ini kan bakalan kita berikan kepada murid-murid tadi ya, siswa-siswa tadi. Kemudian mereka akan menjawabnya. Nah, pada saat orang itu jawablah bakalan ditentukan nanti sebuah sosiogram nanti ya. Nanti saya akan kasih tampak gambarannya. Kemudian yang kedua, sosiometri tipe skala bertingkat. Nah, contoh-contohnya ini udah ada. Nah, ini dia mengenai tipe sosiometri secara bertingkat, skala bertingkat. Yang A, saya sangat menyenangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini. Kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya. Teman saya tersebut adalah ini. Nah, inilah kan sudah kita berikan pernyataan mengenai tipe sosiometri skala bertingkat. Ini dia pernyataannya, contoh pernyataannya. Nah, ini nanti dijawab sama siswa atau murid tadi, ya kan? Pas kita udah kasih pernyataan mengenai sosiometri tadi, nanti dia dijawab lah sama si anak tersebut mengenai teman tersebut adalah misalnya si Budi misalnya, ya kan? Kalau misalnya teman yang saya senangi ini, kalau saya ada masalah ini, saya sering curhat sama si Budi gitu, karena dia orangnya pendengar yang baik untuk saya melakukan curhat tadi. Kemudian contoh kedua itu B, saya menyenangi teman ini, saya sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Saya juga sering berbincang-bincang dengannya. Teman yang saya maksud tersebut adalah, misalnya teman yang saya maksud itu adalah si Andika. Nah, ini dia contohnya tadi. Temannya tadi si Andika lah yang sering bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, kemudian C, saya dapat bergaul secara baik dengan teman ini. Saya tidak keberatan kalau ia merupakan salah satu anggota kelompok kami. Saya dapat bekerja sama dan bermain dengan teman ini dalam kegiatan-kegiatan sekolah, walaupun di luar sekolah saya jarang sekali berhubungan dengannya. Teman tersebut adalah ini ya kan, disebutlah nanti sama siswa itu tadi yang sudah kita kasih pernyataan mengenai sosiometri ini tadi kan. Kemudian ini D, yang D, yang E juga demikian. Kemudian yang ketiga ini tipe sosiometri siapa dia. Itu dia. Dalam tipe ini disediakan sejumlah statement tentang sifat-sifat individu. Ini bisa teman-teman baca. Kemudian contoh statementnya antara lain
Dalam keadaan kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Teman tersebut adalah siapa kira-kira ya? Si Ardiansyah kalau enggak. Dalam keadaan kelas ini ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Nanti akan dijawablah sama si murid itu tadi kan. Siapalah kawannya tadi. Misalnya tadi si Ardiansyah tadi kan, dia orangnya penyabar. Senang orang itu sama si Ardiansyah tadi ini kan. Dia karena kesabarannya dia tuh tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Kemudian yang B, dalam kelas ini ada teman yang sering murung, ia jarang bergaul atau bercerita tentang hal-hal yang lucu, dalam kurung joke. Dia atau mereka adalah, nah nanti ini pun yang B ini, pernyataan B ini nanti akan dijawab juga sama si anak-anak itu tadi, sama murid-murid tadi. Kemudian yang C demikian, yang D demikian juga. Kemudian data sosiometri. Data sosiometri ini yang pertama itu interaksi sosial, kedua kontak sosial, ketiga tingkah laku sosial. Nah, data sosiometri ini dia ada tiga penjelasan ya, tiga data. Yang pertama tadi interaksi sosial, kedua kontak sosial, ketiga tingkah laku sosial. Itu dia. Yang kemudian ini data yang terkumpul merupakan hasil dari upaya kegiatan instrumentasi pengelompokan. Nah, ini dia ada data pribadi. Data pribadi ini data yang diambil secara perseorangan, terpisah dan berkelanjutan. Kedua, data kelompok. Ketiga, data umum. Nah, ini dia penjelasannya sudah saya terangkan ya. Bisa teman-teman baca. Kemudian F, langkah-langkah sosiometri. Nah, yang pertama ini tahap persiapan. Nah, ini sebelum kita menyusun sosiometri ini, kita susun dulu tahap persiapannya dulu yang pertama. Tahap persiapan itu, yang pertama itu kita menentukan kelompok siswa yang akan kita selidiki. Nah, kita tentukanlah dulu kelompok itu tadi, kelas mana tadi yang mau kita selidiki mengenai permasalahan tadi ya. Permasalahan kan ada tadi yang dijelaskan tadi, saya senang sama si Pulan karena dia orangnya enak diajak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, kemudian B, memberikan informasi atau keterangan tentang tujuan penyelenggaraan sosiometri. Nah, sesudah kita temukan kelompok itu tadi, kita jelaskan tadi apa tujuan kita tadi menyelenggarakan sosiometri tadi. Nah, kemudian kita persiapkan angket sosiometrinya. Kita siapkan sosiometri, pernyataan sosiometri tadi. Kemudian kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini, yang A, membagikan dan mengisi angket sosiometri. Yang B, mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan benar. Nah, kita bagikanlah angket sosiometri tadi. Sesudah diisi sama orang itu dalam waktu tertentu, udah selesai diisi, kemudian dikumpullah kembali semuanya itu kan sama siswa-siswa tadi. Kemudian yang ketiga, tahap pengolahan. A, memeriksa hasil angket, mengelola data sosiometri dengan cara menganalisa indeks, menyusun tabel tabulasi, dan membuat sosiogram. Langkah yang ditempuh guru dalam sosiometri ada dua, yaitu langkah pemilihan teman, langkah pembuatan gambar sosiogram. Nah, tahap ketiga ini, tahap pengolahan ini memeriksa hasil angket. Nah, hasil angket tadi kita periksa kan, tadi kan
pernyataan angketnya tadi kan dia mengenai siapa yang kawan yang disukainya, siapa kawan yang enak diajak berdiskusi, siapa kawan yang kita senangi dalam belajar tadi. Itu data sosiometri tadi kita periksa. Sudah kita periksa data sosiometrinya, kemudian kita menganalisa indeks, terus menyusun tabulasi, terus membuat sosiogram. Nah, ini dia tabel tabulasi hubungan sosial teman satu kelas. Tabel tabulasi berada di Microsoft Excel. Oke, ini dia Microsoft Excel saya sudah buat tabel tabulasinya ini. Ini ini tabelnya. Tabel pertama itu ada nomor, tabel kedua dipilih dan memilih, ini tabel seterusnya. Dipilih dan memilih, nomor 1 ini si A, saya anggap saja si A ya, namanya si A. Si A ini dia kan sudah kita kasih tadi pernyataan angket sosiometri tadi, udah dijawab lah sama dia tadi kan. Teman yang saya senangi adalah siapa tadi nih? Si B yang disenangi sama si A tadi. Siapa yang disenangi oleh si A tadi? Si B. Dia menyenangi si B ini karena dalam segi bermainnya gitu misalnya kan. Udah dijawab lah sama dia tadi. Kemudian siapa lagi, ada nggak lagi yang disenangi sama si A? Si B tadi disenanginya. Nggak ada lagi nih ya. Bisa teman-teman lihat nih ya. Siapa yang saya senangi pada saat bermain ya kan? Dijawab lah sama si A tadi. Si B lah tadi yang disenanginya saat bermain. Kemudian si B ini ya. Ini ada si B ini sudah dikasih pernyataannya tadi kan, pernyataan mengenai angket sosiometri tadi. Siapa yang disenangi saat bermain? Katanya gitu tadi kan pernyataan angketnya. Siapa disenangi dia? Ini kan ada yang saya tandai silang ini. Nah, yang disenanginya ini ternyata si A. Si A lah ini yang disenangi sama si B tadi, teman yang disenangi dalam bermain. Kemudian kita lihat lagi siapa yang disenanginya nih. Yang disenangi tak ada lagi nih. Cuman si A aja lah tadi yang disenangi sama dia, sama si B tadi. A lah tadi kawan bermainnya yang dia sukai itu. Kemudian si C. Nah, si C ini kan dia milih siapa nih? Misalnya tadi pernyataannya tadi, siapa teman belajar yang Anda sukai gitu lah ya kan. Teman belajar yang disukai oleh si C ini tadi, kita lihat siapa ya, si A enggak, si B enggak, si C enggak, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ternyata si O yang disenangi oleh si C pada saat proses belajar gitu loh. Kemudian siapa? Si P? Si P enggak, si R enggak, cuman satu aja lah yang disenangi sama si C tadi, si O. Kemudian D, si D pun demikian juga pernyataannya tadi, pernyataan angket sosiometrinya tadi misalkan siapa teman yang kamu sukai pada saat kerja kelompok. Ya kan, si D ini tadi dia menyukai teman belajar kerja kelompok tadi siapa? Si I. Ini kan nampak dia ini kan, si I yang yang disenangi sama si D tadi kan. Si D dia menyenangi si I, teman belajar kelompoknya tadi. Habis si I siapa lagi? Ada nggak lagi? Nggak ada lagi. Cuman si I aja lah yang disenangi sama si D tadi. Kemudian si E ini dia siapa yang disukainya pada saat curhat ya kan. Siapa teman yang Anda sukai pada saat Anda melakukan curhat kepada teman kelas Anda. Si E ini dia suka lah dia sama si C ini karena dia seorang teman yang
kalau kita curhat itu, kalau dia curhat itu di pendengar yang baik lah gitu ya kan. Nah kemudian F juga demikian, siapalah teman yang disukainya. Pernyataannya tadi kan udah dijawab tadi kan, temannya pernyataannya tadi kan ini yang disukainya ialah adalah si H. Si H, terus siapa lagi ya, nggak ada lagi. Terus si G, si G juga demikian, udah dikasihlah pernyataan angket sosiometri tadi ya kan, mengenai pernyataan sosiometri tadi udah dijawab sama dia siapalah yang disukainya. Ternyata yang disukainya si H juga. Oh si H nih mantap kali si H nih ya, dua orang yang suka sama dia nih, yang disenangi samanya. Kemudian si H nih tadi, si H nih siapalah yang disukai sama dia. Oh yang disukai sama dia si F. Inilah si F tadi kan nampak si F nih kan, ini kan yang saya tanda silangi ini tadi. Kemudian begitu juga lah seterusnya si ini kan, si ini siapa yang disenangi dia. Oh yang disenangi dia adalah si D. Ini pun si D ini pun juga suka deh kan sama si E D kan. Saya tengok nih. Kemudian si J, si J dia senang sama si C. Nah tengok ini teman-teman bisa lihat nih ini kan, ini yang dipilih dan memilih. Yang ke bawah nih A B C D E F G H I J K L dan seterusnya. Yang ke bawah ini inilah yang si apa, misalnya dianggapkan saja orang yang ada dalam kelompok tersebut tadi ya kan, orang yang ada di dalam sebuah kelompok tersebut tadi. Kemudian yang dipilih dan memilih yang ke kanan ini, yang arah A B C D E F G H I J K L ini seterusnya nih, yang ke kanan ini, inilah siapalah yang dipilih sama dia tadi, dipilih sama si A tadi. Oh si B gitu, oh si C misalnya si F gitu. Kemudian seterusnya sampai ke bawah. Setelah kita buat tabel tabulasinya nih, udah kita buat tabel tabulasinya tadi, kita tentukanlah gambar sosiogramnya ini tadi. Inilah sosiogramnya, gambar sosiogramnya ini tadi ya. Ini gambar sosiogramnya, bisa teman-teman perhatikan sosiogram. Ini sosiogramnya, ntar ya, nggak mau dia lengkap semuanya. Ini deh. Ini deh sosiogramnya, tabel sosiogramnya. Kita cari si A. Ini si A tadi kan. Ini kan si A, nampak si A nih. Ini dia si A nih. Ini kan nampak si A. Ini ini kan nampak nih A nih kan. Dia dekat si U, sampingnya si U. Ini kan, ini bulat-bulat ini kan saya beda-bedakan ya kan. Saya beda-bedakan warnanya. Warna biru ini, warna ini si A ini tadi dia kan warna biru ini tadi dia misalnya cewek ya kan, misalnya cewek. Terus yang si T warna abu-abu ini dia dia cowok ya kan, si D juga cowok, si R ini cowok juga, si P ini juga cowok. Itulah tadi dia kan. Ini dia si A tadi, kita tengok anak panahnya nih dia senang sama si B ya kan tadi kan udah tengok juga ini tabel sosiogram, tabulasinya nih kan. Si A ini tadi dia milih si B kan, nampak nih kan. Terus kita lihatlah kita buatlah gambar sosiogramnya. Di situ si A senang sama si B, si B kita tengok anak panahnya dia senang sama si A ya kan. Kemudian habis B, C. Ini C, ada C nih dekat si D dan F. Ini C. Si C ini kita lihat anak panahnya. Si C dia anak panahnya dia senang sama si O. Kan sudah kita lihat tadi kan di tabel tabulasi, si C dia senang sama si O. Ini dia tanda silang yang saya tandai ini. Itulah dia. Kemudian si C ini bisa teman-teman perhatikan ini. Teman-teman perhatikan tanda anak panahnya nih.
siapalah yang disenanginya nih ya. Nah, sesudah kita buat tabel sosiogramnya, situlah kita dapat mengetahui siapalah tadi, ya kan, siswa-siswa yang memiliki masalah dalam hubungan sosialnya tadi. Misalnya macam tadi itu kan, si A dia tadi suka sama si B, si B dia senang dia belajar sama si A, si C ini rupanya dia senang belajar sama si O, si D rupanya ternyata dia enak dia berdiskusi sama si I. Gitulah ya. Nanti dia nih ada dia nih yang terasingkan dia nih di gambar sosiogram ini. Ada yang nggak dipilih sama dia sekalipun. Nggak dipilih gimana? Maksudnya gini. Misalnya si apa nih lah, si U nih lah. Coba tengok si U nih. Si U nih mana ada? Si A aja tengoklah, si A dia nggak ada suka juga dia sama si U dia nih. Tapi si U dia nih suka lah dia sama si B ini tadi saat belajar. Si T juga demikian ya. Si T ini dia cuman senang sama siapa dia? Sama si N. Nih bisa teman lihat tanda anak panahnya. Si T suka sama dia si N, dia senang dia sama si N. Tapi yang lain nggak ada yang senang sama si T ini dia. Entah kenapa lah si T ini dia. Kemudian S juga. Ini nih yang di lingkaran ini, yang agak-agak besar ini lingkaran ini, si T, S, R, Q, J, G, E, dan U. Nah ini dia agak kurang lah hubungan sosialnya tadi dia. Kemudian si P, si N, si M, si I, F, D, A. Ini agak lumayan dia hubungan sosialnya. Hubungan sosial yang paling bagus itu siapa? Si O. Ini nampak nih teman-teman, si O dan si H. Tengoklah nih ya, banyak yang senang sama si O sama si H nih, digemari lah dia nih kalau dibilang. Gitulah dia kira-kiranya. Jadi karena tadi si O sama si H ini dia digemari, disenangi, jadi kita buat dia di pertengah-tengah ini, dia di tengah-tengah lingkaran dia lah dia dibuat ya kan. Kalau si T, si S, si R, si E, si G ini kan dia kan, kenapa dia jauh lingkarannya ini kan? Karena dia hubungan sosial dia nih nggak banyak dia, cuman paling tidak ya satu orang, itu pun kadang-kadang pun nggak ada juga gitu. Terasingkan lah dia gitu tadi, misalnya tadi. Inilah si O sama si H inilah dia paling digemari lah kok dibilang kan. Kemudian ada si B, ada si C, ada si K sama si L. Mereka ini lumayan lah dia hubungan sosialnya nih. Si B, si C, si K, si L ini lumayan lah hubungan sosialnya. Kemudian si A, si D, si F, si I, si M, si N, si P. Itu juga lah lumayan lah dia hubungan sosialnya ya kan. Tapi ini dia si U, si T, si S nih, aduh udahlah, nggak ini, kurang dia hubungan sosialnya tadi kan. Itulah dia. Nah teman-teman, barangkali hanya itu saja yang bisa saya berikan penjelasannya pada pembelajaran video kali ini. Untuk itu sebelumnya saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya, karena pada saat ini keadaan saya kurang baik ya, tidak enak badan bisa dibilang. Saya mohon doanya teman-teman agar saya diberi kesehatan kembali ya. Saya mohon doanya kepada teman-teman sekalian. Dan kemudian saya mohon maaf juga kepada teman-teman apabila pada video pembelajaran saya ini banyak sekali kekurangannya, dan juga ada kesalahan apabila pada saat saya menjelaskan materi mengenai sosiometri, tabel tabulasi, sama sosiogram tadi. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, karena di sini pun saya masih belajar ya. Di sini saya masih belajar. Saya masih dalam proses tahap untuk lebih baik lagi ke depannya nanti. Nanti saya akan belajar lagi. Saya
belajar dari teman-teman juga yang lain ya, agar dapat menambahkan wawasan pengetahuan mengenai materi pembelajaran mengenai sosiometri ini dan mengenai tabel tabulasi dan juga cara membuat sosiogramnya tadi ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Saya mohon sekali lagi doanya kepada teman-teman agar saya diberikan kesehatan kembali. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.